Temanin aku solo camping di Bandung yuk. Ada ketenangan unik yang hanya bisa ditemukan saat kita melangkah menjauhi hiruk-pikuk kota. Di sini, di balik rimbunnya pepohonan, suara bising kendaraan berganti menjadi harmoni alam yang menenangkan. Sore itu, aku mutusin buat jalan masuk lebih dalam. Nggak ada siapa-siapa, cuma aku, carrier 30 liter, dan suara ranting yang keinjak. Selamat datang di lembur Kaulinan Dago atas Bandung. Hutan ini katanya aman, tapi makin ke dalam, sinyal HP makin hilang. Yang ada cuma suara angin lewat sela daun, dan jantungku sendiri yang mulai kedengeran. Aku bukan cari sensasi, aku cuma pengen denger diri sendiri dan suara alam semesta di sini. Jam 5 sore, matahari udah mulai turun di sela pohon. Tempatnya nggak luas, cuma tanah datar di pinggir sungai kecil. Airnya agak sedikit jernih ya, lumayan lah. Aneh ya, biasanya kalau camping rame-rame itu ribut, masak, ketawa, main gitar. Tapi sekarang sepi banget rasanya, sendirian. Burung-burung udah pada pulang ke sarang, tinggal suara jangkrik dan kodok mulai latihan. Angin bawa bau tanah basah dan daun. Di kota aku selalu dikelilingi suara klakson, notifikasi, dan orang-orang ngobrol. Jadi berisik di sini. Yang ngomong cuman alam, dan entah kenapa itu bikin tenang. Di sini yang ngomong cuma alam, dan entah kenapa itu bikin tenang. Di luar mulai ada suara, bukan suara serem. Ada gemerisik di semak, suara ranting patah, jauh, terus hening lagi. Otakku otomatis mikir yang aneh-aneh. Itu apa? Itu apa? Tapi lama-lama aku sadar hutan itu hidup dan aku tamunya. Maafin aku ya, hehe. Di tengah keheningan gini, semua pikiran yang biasanya aku pendem di rumah muncul semua. Soal kerjaan, soal keluarga, soal aku mau dibawa kemana sih hidup ini. Gak ada yang bisa aku alihin, gak ada scroll TikTok,
Gak ada chat, cuma aku dan pikiranku. Dan anehnya, setelah sejam bergulat sama pikiran itu, rasanya lega, kayak ada yang dibuang pelan-pelan bareng suasana alam di sini. Syukurlah, terima kasih Tuhan. Sore semakin gelap, jadi sekarang aku putuskan untuk memasang tendanya dan merapikan barang-barangku biar bisa istirahat. Di sini sepi banget, sampai suara zipper tendaku aja yang kedengeran kayak suara semut. Sekarang kita room tour tenda mungil. Sederhanaku, tempat ternyaman aku nginep nanti malam sendirian ya. Nah, ini perlengkapan perangku masak-masak nanti malam dan bikin kopi hangat di cuaca dingin banget di sini. Ada kompor gas kecil, cangkir, kuali masak air, dan kipas angin. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa istirahat juga nih teman-teman. Tadi udah keliling alam sekitar sini dan mendirikan tendanya juga. Sekarang mari kita siap-siap menyambut malam dan sholat maghrib di terpal ini aja deh, hehehe.